Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anindra Amir, Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang transformasi digital dengan topik teknologi untuk pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik telah mengalami lompatan besar selama 1 dekade terakhir. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan cepat berubah mendorong pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Beberapa teknologi utama yang kini mulai banyak digunakan di berbagai sektor pemerintah adalah Big Data, Artificial Intelligence atau AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Masing-masing teknologi ini memiliki karakteristik, manfaat, dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Big Data dalam pelayanan publik. Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk media sosial, transaksi digital, perangkat IoT, sensor lingkungan, dan arsip birokrasi. Karakteristik Big Data dikenal dengan istilah 3V, yakni volume atau jumlah data yang sangat besar, kemudian velocity atau kecepatan tinggi dalam aliran data, kemudian variety atau beragam jenis data mulai dari teks, gambar hingga video. Nah, dalam sektor publik, Big Data dimanfaatkan untuk mendukung proses perumusan kebijakan berbasis bukti melalui analisis secara komprehensif. Pengambil kebijakan dapat memahami pola perilaku masyarakat, memprediksi tren kebutuhan publik, dan mengevaluasi efektivitas program secara real time. Nah, misalnya analisis Big Data kemungkinan itu Dinas Kesehatan menganalisis persebaran penyakit secara geografis, mengantisipasi lonjakan kasus, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Selain itu, Big Data juga berguna dalam pengelolaan krisis seperti bencana alam atau pandemi, di mana respons cepat dan berbasis data sangat krusial. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam pelayanan publik. Nah, AI dalam bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan kemampuan belajar, penalaran, dan pengambilan keputusan dalam konteks pelayanan publik. AI memberikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan personalisasi layanan kepada warga. Nah, salah satu aplikasi AI yang semakin banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan adalah chatbot. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan umum, mengakses informasi layanan, atau mengajukan permohonan tanpa harus antri di kantor pelayanan. Contohnya nih, pemerintah kota Seoul di Korea Selatan mengembangkan chatbot berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan seputar pajak, transportasi, dan program kesejahteraan. Nah, selain itu AI juga digunakan untuk prediksi kebutuhan layanan, otomasi proses administrasi, hingga deteksi dini terhadap potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran dengan menganalisis pola transaksi keuangan pemerintah. Namun AI juga memiliki manfaat, yaitu menghadirkan tantangan etika dan kebijakan, terutama terkait bias algoritma, akuntabilitas keputusan otomatis, serta perlindungan privasi warga. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan tata kelola AI di sektor publik menjadi hal yang mendesak untuk menghasilkan teknologi ini digunakan secara adil dan bertanggung jawab.
Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan blockchain dalam pelayanan publik. Nah, blockchain dalam pelayanan publik ini merupakan teknologi yang buku besar digital terdesentralisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Setiap blok data yang ditambahkan ke dalam rantai atau chain akan diverifikasi oleh jaringan yang terhubung secara kriptografis sehingga tidak bisa dimodifikasi secara sepihak. Dalam pelayanan publik, blockchain banyak dilirik karena kemampuannya dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Contoh konkretnya itu seperti sistem pencatatan aset atau pengadaan barang dan jasa yang menggunakan blockchain ini agar tidak bisa dimanipulasi. Nah, salah satu negara pelopor e-government telah mengintegrasikan blockchain dalam sistem identitas digital dan catatan medis warganya. Di Indonesia, teknologi ini mulai diuji coba dan dalam sistem pencatatan tanah digital dan yang transparan dan bebas dari duplikasi data. Selain itu, juga mendukung pengelolaan identitas digital yang aman. Dengan teknologi ini, warga dapat memiliki kendali lebih besar terhadap data pribadi termasuk dalam proses pemilu elektronik atau akses layanan kesehatan. Nah, meski demikian, adopsi blockchain menghadapi tantangan infrastruktur, literasi digital, dan kesiapan regulasi yang masih terbatas di banyak negara berkembang. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pelayanan publik. Nah, Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, kamera, dan alat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Nah, teknologi ini memberikan peluang besar dalam mengembangkan pelayanan publik yang responsif dan berbasis data real time. Salah satu penerapan paling nyata dari IoT adalah dalam penggunaan smart city melalui integrasi sensor lalu lintas, kamera CCTV, dan sistem manajemen energi. Kota dapat mengelola kemacetan, menghemat listrik, dan merespons kejadian darurat secara cepat. Contohnya itu misalnya di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu telah mengembangkan sistem Bandung Command Center yang memanfaatkan teknologi IoT untuk mengawasi pelayanan publik dan lalu lintas kota secara terpusat. Di bidang kesehatan, IoT memungkinkan alat medis seperti monitor jantung atau alat deteksi tekanan darah untuk mengirimkan data pasien